sana sini, bukan Pak? Masih semangat? Dari Busway masih semangat? Dari Telkom masih semangat? Dari UNES masih semangat? Dari Perubahan Laut? Dan dari kuburan jeruk purut? Kembali ke lab. Selamat malam teman-teman zombie dari iZock ini. Terima kasih sudah mengunjungi saya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kenalin dulu dong, siapa sih nama kalian, monggo. Ya, perkenalkan kami dari Indonesian Zombie Club. Nama saya adalah Erik Kairupan. Saya di sini bertindak sebagai juru bicara dari komunitas zombie Indonesia. Malam ini saya didampingi oleh calon pengantin. Calon tahu? Emily. Dan coba saya satu ini gimana? Saya calon pengantin prianya, Mas. Kalau boleh tahu sosok sampean itu muncul dari kuburan mana, karet atau kuburan Rangon? Pada Rangon itu makan tak dikenal Jeruk purut, Mas. Luar biasa. Sebelahan sama makam lu juga, Mas. Itu Mas Erik ini. Ya. Kalau diperhatikan penampilan anggota iZock ini kelihatan seperti aslinya ya. Kalau boleh tahu gimana sih awalnya bisa terbentuk komunitas seperti ini nih, monggo. Ya, jadi awalnya komunitas ini adalah dibentuk oleh founder kami yang bernama Reza Tarigan. Jadi tadi awalnya itu Mas hanya berupa forum diskusi online membahas soal film zombie. Tapi kemudian berkembang menjadi satu wadah komunitas, tidak hanya forum diskusi. Di tahun 2009 kami mulai merambah sosial media, dan di 2011 mulai aktif kegiatan-kegiatan offline atau ikut-ikut event gitu loh Mas. Gitu. Jadi sekarang ini sudah kurang lebih sudah masuk tahun kedua sebenarnya kami mulai aktif event. Luar biasa. Ayo maaf nih, kalau di luar negeri ada juga ya komunitas seperti ini? Banyak Mas. Wah, luar biasa. Udah ada berapa anggota kira-kira? Kami tersebar di seluruh Indonesia, sekarang sudah sekitar 5.600 member. Jadi kalau teman-teman saya mau ikut nggak perlu di make up, udah terbentuk semuanya ya. Biasa. Kira-kira Pepe mau? Iya. Mas, emang dari dulu hanya doyan menonton film khusus zombie, atau emang terinspirasi dari mana, Mas? Ya, memang semuanya berawal dari film dan games ya. Lalu kemudian ketika kami ketemuan, kami nyebutnya sebagai zombie freaks gitu ya. Ketemuan zombie freaks, betul. Kami ketemuan dan akhirnya tidak hanya membahas soal film dan game saja, tapi juga untuk make up gitu kan, kostum, cosplay dan sebagainya. Ya, akhirnya muncullah ide untuk kita ketemuan, kita kopdar yuk gitu. Bahkan di awal Januari kemarin kami juga bikin event Zombie Walk. Kami jalan zombie, itu adalah the biggest zombie walk event di Asia saat itu Mas Tukul. 175 zombie. Wow. Di mana itu? Dari Duku Atas Sudirman sampai ke dekat Bundaran HI. Luar biasa, kita harus respect, saling menghormati, saling menghargai mereka. Artinya komunitas apa saja terbentuk, yang penting tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Kembali ke lab. Untuk Mas Erik ini. Iya Mas Tukul. Make up zombie itu sendiri terbuat dari bahan apa, Mas? Buat sendiri atau gimana? Monggo. Nah, kalau untuk masalah make up ini memang kami sih beli ya. Ada beberapa yang kami bikin juga, ada beberapa yang kami beli. Dan kebanyakan dari tim make up artist kami ini, mereka sebenarnya belajar secara otodidak, Mas. Belajar dari secara online, mereka belajar, kemudian mereka coba-coba mengaplikasikan. Jadi mulai dari berbagai macam make up yang tradisional hingga yang futuristik sudah pernah dia coba dan diaplikasikan di wajah member sebenarnya sih. Luar biasa. Kayak beneran ya. Iya. Kalau maaf, kalau pocong itu termasuk zombie nggak itu? Bukan. Beda ya. Kalau ini istilahnya makhluk yang bisa bilang makhluk astral ya, tapi berasal dari luar negeri. Kalau di Indonesia yang zombie itu apa? Kalau di Indonesia zombie itu yang seperti apa contohnya? Zombie itu sebenarnya makanya kalau kita bicara zombie dalam aspek bukan film ya, zombie dalam sebenarnya memang artinya mayat hidup. Mayat hidup, bangkit kembali jalan-jalan seperti itu. Itu kalau kita bicara dari akarnya. Tapi kemudian ketika kita bicara soal film, zombie itu artinya adalah makhluk yang bermutasi atau dia adalah makhluk yang bisa mengeluarkan virus ketika dia sendiri sudah menjadi seperti zombie tadi itu. Oke, paham saya paham. Kayak ini ya, kayak STNK ya, bisa dimutasi ya. Ya seperti kalau digigit ya terus bisa. Ya hebat. Apa ya? Itu pengetahuan zombinya. Udah pengalaman juga Mas.
Lucunya di mana? Kamu ngerti nggak yang tak omongin saya? Ngomong nasibmu aja kamu nggak ngerti boleh. Untuk bentar mas, untuk Indah Arwana dan Aidan. Gimana nih kalian melihat sosok para zombie ini? Saya perhatikan dari tadi kalian terlihat takut nih. Tadi di belakang nongol sampai ada teriakan, ada gerakan yang kayaknya ya, gimana mau dari Aida dulu? Kaget gitu loh, tadi kan dari tadi fokus ke depan kan, banyak pintu zombie keluar, tiba-tiba begitu ngeliat belakang, wow ternyata ada lagi gitu loh. Dan memang dilihat dari apa namanya make upnya parah banget, mirip banget dengan aslinya, walaupun aku juga nggak tahu, tapi sering nonton film horor begini banget gitu. Apalagi pakai sopran yang tadi yang matanya putih gitu ya. Kamu cita-citamu kesampaian nanti. Dari Indah. Aku sendiri Mas Tuko ya, bukannya sombong, tapi nggak takut, cuman aku kagum aja sama make up mereka itu keren banget Mas Tuko. Luar biasa, make upnya lah, tepuk tangan deh. Kembali ke yo boleh. Coba ini diambil, coba operasi amandelmu itu nanti terlepas malah repot. Kamu makan es tenang aja, makan ngunyah gitu. Untuk Emily, zombie pengantin cantik ini, gimana nih rasanya di make up menjadi zombie, dan kenapa sih dirimu memilih zombie, kenapa nggak jadi makhluk lain saja? Monggo. Saya sih tertarik sama make up horor karena itu sebenarnya banyak sekali variasinya. Jadi kalau zombie itu kasus matinya macam-macam, ada yang ketabrak lah, ada yang matinya jatuh lah, ada yang mati ditembak. Jadi itu membuat cara make upnya pun berbeda-beda. Luka bekas ketabrak seperti apa? Kalau misalnya luka bekas ketajam beling seperti apa? Kalau misalnya matinya cengengesan kayak dia, kayak gimana? Mungkin mulutnya mama gede. Tenggorokannya itu kamu udah bengkak dengan sendiri, growong-growong. Jadi keluarnya nggak ada itu jadi balik kabarnya kalian sudah membuat video fiksi dan menjadi part sebuah serial horor internasional yang berjudul The Walking Dead. Wow, tentang apa? Gimana tuh ceritanya nih? Monggo. Jadi ceritanya saat itu mereka rencananya Fox Channel rencananya mau memasarkan film Walking Dead, istilahnya mengkampanyekan film Walking Dead. Jadi salah satu stasiun TV mau bikin acara betul. Kayak gitu. Nah terus mereka butuh talent, mereka butuh atraksi untuk memasarkan, istilah mengkampanyekan season ketiga yang baru dibuat itu. Nah kemudian mereka browsing dan mendapatkan komunitas kami. Jadi kami selama event 4 hari gitu kan, kami mengkampanyekan serial TV mereka dan juga melalui Twitter Buzzer seperti tadi. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita kalau mau kreatif, inovatif itu lapangan pekerjaan itu selalu ada. Iya. Ya, yang penting itu jangan pasif. Kamu tuh ditambah lagi kreatifnya. Hidup monoton terus. Berubah, time to change, waktu untuk berubah. Kembali ke pemirsa. Pepi ingin mencoba mutasi juga, ini dia jadi zombie. Yuk kita lihat di plasma yuk. Ini di make upin ya, tolong diantar ya. Ini dirimu saya antar ke sana. Nanti kalau ada apa-apa, aku sampaikan ke keluargamu saja. Apaan sih? Ya maksudnya di make upin biar nggak kaget lah kamu. Tapi sih Pepi kayaknya nggak terlalu banyak make up. Ya. Ini harus pakai make up. Ini cocoknya, Mbak. Boleh dibuka apa-apa, nanti topinya terserah. Make up semuanya. Halo, ini apa kabar Mas? Mas Pepi ya, Mas Pepi. Mas Pepi, Mas. Pepi. Wah, luar biasa. Ini bentuk enceng gondok seperti ini tuh. Mas boleh tanya-tanya dulu ya? Iya. Tanya-tanya dulu boleh Mas? Oke. Mas Pepi nih, ini udah berapa lama menekuni makeup zombie Mas? Zombie? 2 tahun ya. Oh 2 tahun ya? Gak pulang-pulang Mas? Enggak. Emang toyib. 2 tahun, dan butuh berapa lama untuk make upin Mas? Kalau Pepi sih mungkin 5 menit ya. Oh 5 menit, Pepi 5 Maksudnya menit. apa kalau 5 menit bentar banget ya? Oh, berarti bentuknya sudah jelas terus tinggal nambah aja.
Maksudnya kalau orang ganteng kan agak susah, harus perlu waktu 5 tahun, 2 tahun. Kalau kamu itu juga mungkin seset sudah jadi lah ya. Kalau Mas Tukul kira-kira berapa lama? Tinggal bedakin doang dikit dia mah udah jadi. Dibikin pecah belakangnya Mas, tolong Mas. Apa nerata itu itunya? Itu apa pipi kok di atas coba? Pipi kan biasanya di sini-sini aja. Kamu enggak itu pipi apa apem itu? Nah, orang apa mulut semua? Oke, Mas. Oke, silakan. Mau mulai tahun depan Mas. Mas. Kita yang sederhana emang cepat 5 menit. Kalau yang rumit 5 menit. Mas madep sana Mas. Kamera di sana backlight nanti. Kalau nggak kuat tambahin tangan Mas. Jadi Pepi 5 menit ya. Kalau saya kira-kira berapa lama? Wah susah kalau kamu. Kamu tuh harus Kalau yang berat sampai 1 sampai 4 jam, atau sampai 12 jam. Saya nggak berat banget ya. Kalau yang sederhana ini 5 menit. Susah, Untuk film Walking Dead itu yang heavy makeup itu memang 4 jam sampai 12 jam. Oh, heavy makeup ya. Apa Mas? Untuk film. Keplak-keplak aja kalau orang ngomong dulu kek. diam. Diam. Kamu mau dibentuk nggak? Ini dibalikin aslinya kamu, tahu nggak? Selama Mas Pepi dirias di sini, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang ibu yang sudah lama bekerja sebagai pemandi jenazah. Daftar tuh Mas tuh, tamat. Siapa yang di sini nanti yang mencoba? Tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya di Tasmania. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar profesi memandikan jenazah? Memandikan jenazah mungkin bukanlah profesi yang biasa ditekuni oleh banyak orang. Namun berbeda dengan wanita yang satu ini. Ia telah menekuni profesi sebagai pemandi jenazah sejak tahun 2007. Profesi yang menurut sebagian orang menakutkan. Namun bagi wanita yang bernama Jalina, profesi ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Tak hanya dirinya yang berprofesi sebagai pemandi jenazah, suami dan anaknya pun berprofesi yang sama. Nah pemirsa, penasaran dengan kisah dari sang pemandi jenazah ini? Saksikan sesaat lagi. Nah pemirsa, penasaran dengan cerita Ibu Zalimah selama bekerja sebagai pemandi jenazah. Langsung kita sambut Ibu Zalimah. Maaf Bu, salaman dulu nggak apa-apa Bu, monggo salaman dulu. Ya, iya, monggo. Iya, sini Bu, monggo Bu. Sini Bu. Iya. Iya, ini. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diceritakan kepada pemirsa di rumah tentang bagaimana memandikan jenazah. Dan kemana-mana tetap di mana? 70 sekitar 75 orang Pak saya mandiin, sama laki perempuan. Dari awal ya lumayan masih berupa jenazah biasa, 2-3 hari udah berubah, seminggu lamanya pun udah berubah Pak.